dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru keselamatanku. Mari kita pujikan lagi dari awal. Hanya dekat aku, rasa sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ini pujian kami Tuhan. Nikmati hadiratmu, biarkan roh kami, biarkan rohmu, pujimu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, selamanya ku ingin selalu, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, dan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu.
kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang tidak henti-hentinya Kau berikan dalam setiap kami, dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu tinggal menyatu dalam diri kami, hidup kami, sehingga pimpinan Tuhan, tuntunan lawatan Tuhan tetap terjadi dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah arah, tidak salah jalan. Jika kami salah arah, salah jalan, kiranya Engkau menegur kami, agar hukuman-Mu tidak terjadi dalam diri kami masing-masing. Untuk itu sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya urapi kami setiap pribadi lepas pribadi, berikan fokus sehingga boleh menerima benaran firman-Mu dengan seutuhnya. Kiranya juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap apapun yang diberitakan, setiap apapun yang keluar dari ucapan dan mulutnya, benar-benar berasal dari Tuhan. Makasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau tidak bisa hadir, kiranya juga Tuhan memberkati mereka dan menolong kehidupan mereka. Makasih, kami sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Ada haleluya. Mungkin ada yang mau bersaksi. Saya berikan kesempatan, langsung aja ada yang mau bersaksi. Ya, kalau tidak ada, saya akan berikan tema yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Kita buka semua di dalam Mazmur 25. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Sudah ketemu semua? Amin. Ya, dalam hitungan ketiga kita bacakan ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kehidupan Kristen itu jika hanya kita rajin ke gereja, sering baca Alkitab, pintar secara teologi, itu ternyata tidak cukup. Karena nanti akan menjadi bom waktu yang akan menghasilkan orang-orang yang hanya tahu firman, tetapi dia tidak melakukan. Sama saja dengan orang-orang Farisi, menjalankan keagamaan, dilandaskan hanya sekedar kewajiban tetapi tidak kenal Allah sebenarnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita mengenal Allah? Yaitu dengan cara bergaul karib. Tahu bergaul, Bapak Ibu, arti dari bergaul itu dia punya hubungan tidak hanya sekedar saya tahu Pak Jokowi tapi saya yakin Pak Jokowi tidak tahu saya. Tetapi namanya bergaul karib, yaitu dua orang saling mengenal. Saya tahu orang itu suka makan apa, saya tahu orang itu ketika diapakan dia akan menjadi marah, itulah namanya saya bergaul karib. Apalagi suami istri, pasti suami tahu, oh ketika istrinya begini, oh berarti istrinya lagi marah. Ketika istrinya begitu, berarti istrinya sedang senang. Nah, demikian juga kita dengan Tuhan, kita harus tahu bagaimana cara Tuhan sedang bekerja. Saya yakin, saya percaya Tuhan tahu kita, tetapi kita kadang yang tidak tahu keinginan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau katakan, ketika kita bisa bergaul karib dengan Tuhan, maka yang akan kita peroleh adalah firman Tuhan di sini dikatakan apa? Perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Rahasia Tuhan akan diberitahukan kepada orang tersebut. Artinya apa? Hidup ini, saya mau katakan, banyak orang mengejar sekolah supaya menjadi pintar. Supaya ketika menjadi pintar, menjadi sukses. Tapi ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mau kasih tahu, kunci keberuntungan tidak cukup hanya pintar doang. Orang pintar banyak, tetapi kunci sukses adalah
keberuntungan. Saya banyak sekali mendengar motivasi-motivasi dari pengusaha-pengusaha terkenal, dan banyak dari mereka sangat percaya dengan yang namanya hoki. Orang bawa hoki. Jadi mereka berkata, pinter itu banyak, tapi ada karyawan-karyawan yang membawa keberuntungan untuk perusahaan tersebut. Ketika dikasih tugas begini, sukses, berhasil. Dikasih job begini, berhasil. Nah, berarti orang ini punya keberuntungan. Nah, saya mau katakan di Alkitab juga sama, orang pintar banyak. Tetapi orang yang beruntung itu hanya dihitung jari. Orang yang beruntung adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Salah satunya orang yang selalu beruntung yaitu Yusuf. Bayangin di Mesir itu pusat peradaban, pengetahuan, tetapi seluruh negeri Mesir orang-orang pintar sekalipun tidak ada hikmatnya yang bisa menyamai Yusuf. Kenapa Yusuf bisa tahu ini dan itu? Karena dia diberitahu oleh Tuhan. Sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf pasti berhasil. Kalau kita lihat Yakub, berapa kali sudah, 10 kali kalau nggak salah sudah dibodohi, ditipu oleh mertuanya. Tetapi sekali lagi, Yakub orang yang beruntung. Berapa kali pun ditipu, dia selalu hoki. Demikian juga Ishak, gali sumur, ribut. Tapi gali sumur lagi, tetap aja selalu yang dia dapatkan keberuntungan. Harusnya yang lain paceklik, yang lain itu kesusahan, tetapi dia malah panen 100 kali lipat. Saya mau katakan, orang yang beruntung ini enggak bisa dipelajari. Caranya satu-satunya adalah takut akan Tuhan. Satu kali om saya telepon, konsultasi dan segala macam. Dan saya mau katakan sama om saya ini, singkat cerita, karena bisnisnya dia sekarang lagi turun dan segala macam, dia tanya dan akhirnya saya jawab dan dia setuju tentang masalah keberuntungan ini. Saya katakan dulu, apapun yang dikerjakan beruntungan, oh iya hoki dia bilang. Tetapi sekarang apapun yang dikerjakan, bagaimanapun caranya, kok nggak berhasil-berhasil. Saya mau katakan, karena saya bilang sama om saya, keberuntungan itu datangnya dari atas. Jadi kalau ada kita sedang mengerjakan segala sesuatu beruntung, itu jangan diutak-atik. Dalam hal apa? Dalam hal apa yang kita kerjakan kepada Tuhan. Contoh nih, misalnya kita punya kebiasaan suka memberi, kita kebiasaan suka berdoa, kemudian kita berbisnis, kita bekerja. Pekerjaan kita diberkati Tuhan. Nah, yang begini jangan diubah kebiasaannya. Kadang ketika udah diberkati Tuhan, keberuntungan mulai datang, kita mulai, udah mulai hitung-hitungan. Yang tadi biasanya suka memberi, udah mulai dipotong-potong. Yang tadi biasanya rajin ke gereja, sudah mulai sibuk dengan pekerjaannya. Sudah mulai sibuk dengan hal-hal lain. Hati-hati. Karena kalau keberuntungan itu sudah diambil, susah payah, keringatan, malam jadi siang, siang jadi malam, tidak akan pernah bisa datang. Sangat percaya, saya sangat percaya dengan keberuntungan. Karena Alkitab juga mengatakan demikian, orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang, gimana? Waktu apa? Justru waktu tidur. Bukan waktu bekerja. Tahu kenapa? Karena kunci keberuntungan adalah bagaimana kualitas kita tidur. Coba deh, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tidur kita kacau. Satu waktu kemarin pertandingan badminton, saya ada di Malang, saya sudah prepare, itu se-Jawa Timur, hamba Tuhan, pertandingan. Akhirnya saya tidur dengan hamba Tuhan, itu satu malam saya nggak bisa tidur. Satu malam nggak bisa tidur, besoknya pertandingan.
hal hasil waktu pertandingan kacau. Yang ada keseleo, sampai sekarang kaki kiri saya nggak fit. Ketika Bapak Ibu tidur, yang harusnya tidurnya benar, kualitas tidurnya luar biasa, tapi kacau tidurnya, satu malam kacau, percayalah, 1 hari, bahkan 2 hari, kita akan mengalami kekacauan dalam hidup. Cepat marah, cepat capek, kerjaan ngantuk, yang harusnya cepat selesai ini malah lambat. Harusnya fokus marah ngeblank. Pokoknya kacau karena tidurnya tidak berkualitas. Makanya Bapak Ibu sangat penting tidur itu, bahkan menurut para ahli tidur yang berkualitas itu adalah dimulai dari jam 10 sampai jam 1 karena disitulah racun-racun mulai keluar. Lewat dari situ tidak lagi bagus. Ya, seperti itu. Tetapi ada satu yang saya mau kasih tahu. Ketika manusia yang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan tidak merahasiakan apapun. Coba buka Kejadian 18 ayat yang ke-17. Kejadian 18 ayat 17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Lihat di ayat 17. Tuhan berpikir, padahal harusnya Tuhan itu ketika melakukan segala sesuatu, ya udah lakukan aja. Tetapi kenapa Tuhan berpikir? Kenapa Tuhan menaruh hati kepada Abraham? Ayat 18 kita baca 1, 2, 3. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, sesungguhnya sangat berat. Dan singkat cerita, Tuhan menghampiri Abram. Sampai berapa kali? Lihat di ayat 26. Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora, tapi Abraham, dia nego sama Tuhan. Tuhan, kalau ada 50, mau nggak engkau ampuni? Oke, mau. Di ayat 27, di ayat 28, kurang 5 artinya 45, dia nego lagi. Di ayat 29 dia nego lagi, dari 50, 45 sekarang 40. Di ayat 30 dia nego lagi, bagaimana kalau 30? Di ayat 31 dia nego lagi 20. Di ayat 32 dia nego lagi 10. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang ke penjual, model kayak Abraham ini, apa yang dilakukan penjual? Wis kau tawar Pak, harganya 100.000. Pak 50.000 Pak. Ya udah 50.000 ambil. Pak 45 Pak. Udah mulai kan merengut nih. Ya udah ambil. Pak 40. Kamu mau niat beli enggak? Belum lagi diiyain, Pak 30. Pak 20, Pak 10. Tapi Tuhan karena dia itu bergaul karib, diiyakan. Bapak Ibu, Tuhan yang Maha Kuasa, dia akan langsung mengeksekusi keputusannya. Tetapi Bapak Ibu tahu, kelebihan orang yang bergaul karib dengan Tuhan bisa mengubah takdir. Takdir bisa diubah? Enggak bisa kan? Apa yang sudah ditetapkan Tuhan tidak bisa dirubah. Tapi saya mau kasih tahu, satu-satunya cara kita bisa mengubah takdir
destiny. Kalau kita bisa bergaul karib dengan Tuhan, kita bisa mengubah keputusan Tuhan. Ini luar biasa loh. Siapa saja di Alkitab yang dianggap Tuhan itu teman dekatnya. Yang pertama Nuh. Tuhan memberitahukan rahasia besar kepada Nuh, kalau bumi ini akan dimusnahkan. Tapi kepada Nuh rahasia itu dibuka. Kepada Musa, ini sangat luar biasa. Di sana dikatakan, maka Musa berhadapan muka dengan Allah. Ini yang sampai sekarang masih jadi misteri. Apakah ini betul-betul berhadapan muka, atau itu adalah seperti kayak perumpamaan. Tetapi kalau saya dengan konsepnya, caranya Allah menyampaikan kepada Musa, saya sangat yakin bahwa Allah betul-betul menampakkan diri muka dengan muka. Seperti Bapak Ibu melihat saya melihat Bapak Ibu, demikian Musa melihat Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Musa nggak mati? Karena Tuhan meminjam tubuh manusia. Itu yang disebut sebagai teofani. Jadi Allah meminjam rupa manusia supaya manusia tidak mati ketika melihat Allah. Ini juga konsep yang dipakai ketika Allah menjumpai siapa? Tadi siapa? Abraham, nego. Tuhan menjumpai Abraham dengan dia berjalan dengan 3 orang. Lihat. Demikian juga Manoah. Orang tua daripada Simpson. Dia berjumpa dengan Allah tapi dia tidak mati. Itulah yang saya mau katakan. Oleh karena itu, kalau kita mau merubah nasib kita mau rubah nasib keluarga kita mau rubah nasib bangsa kita. Satu-satunya cara kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bergaul karib dengan Tuhan? Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa pada malam hari ini. Kalau kita cuma dengar khotbah, masih belum. Baca Alkitab aja masih belum. Satu-satunya cara kita bisa bergaul karib dengan Tuhan, ya berjumpa dengan Tuhan melalui doa. Makanya ketika kita tutup mata, kita berdoa, kita membuka hati, kemudian kita masuk namanya dimensi Roh Kudus, kita berjumpa dengan sesuatu yang supranatural, itulah kita sedang menjalin hubungan. Saya yakin, saya percaya, ketika kita menjaga hubungan ini, berdoa terus, kita minta hadirat Tuhan, maka saya yakin setiap langkah-langkah kita, baik di rumah tangga kita, baik di pekerjaan kita, Tuhan akan berikan rahasia-rahasia supaya kita menjadi hidup yang berhasil. Amin. Mari kita masuk di dalam doa.